Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita kembali akan membahas kategori bakat relating talents dalam video kali ini. Dan yang akan dibahas adalah bakat empati. Bagi Anda yang memiliki bakat empati yang kuat, maka secara alami Anda adalah pribadi yang peka. Anda mudah memahami perasaan orang lain, seakan-akan Anda mengalami sendiri. Dengan empati yang kuat itu, Anda bisa betul-betul membayangkan apa yang terjadi di dalam perasaan rekan kerja Anda, apa yang ada di dalam perasaan anggota tim Anda, apa yang ada dalam perasaan konsumen Anda jika Anda adalah seorang pebisnis. Dan dari situ muncul dorongan untuk bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi perasaan tersebut. Kemampuan ini membuat Anda bisa memahami orang lain secara aktual dalam waktu yang bersamaan saat itu juga. Bahkan terhadap orang-orang yang tidak Anda kenali sekalipun, pembawaan ini secara alami akan senantiasa muncul dalam berbagai macam situasi, dimanapun, kapanpun. Dengan bakat empati yang kuat, maka Anda bisa memberikan pemahaman yang begitu tepat terhadap orang lain. Jika ini digunakan dalam konteks mengelola tim, maka rekan kerja Anda, teman-teman Anda di dalam tim, anggota tim Anda bisa memahami, bisa merasakan bahwa Anda adalah pribadi yang sangat pengertian. Anda bisa memberikan gestur yang sesuai dengan kondisi perasaan mereka, bisa menjelaskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang mudah mereka terima, mudah mereka dengarkan, bahkan hal-hal yang paling sulit sekalipun. Anda juga di sisi lain kemudian akan memiliki kepedulian yang lebih terhadap kondisi orang-orang yang bekerja sama dengan Anda. Anda peduli terhadap faktor-faktor psikologis dan emosi mereka, bahkan bisa jadi Anda juga punya kepedulian yang lebih terhadap misalnya kehidupan pribadi mereka. Dengan adanya bakat empati yang kuat, dengan pemahaman yang begitu tepat, hal ini membuat Anda unggul di dalam mengelola orang yang ada di dalam tim, termasuk juga di dalam memahami konsumen Anda atau memahami orang lain. Jika Anda memiliki suatu produk atau sebuah layanan, Anda bisa betul-betul memahami apa yang dirasakan oleh konsumen Anda, oleh pengguna produk Anda atau pengguna layanan Anda, sehingga secara berkala Anda bisa menemukan penyesuaian yang lebih tepat lagi bagi konsumen Anda. Apakah dalam hal substansi dari produk dan layanannya, atau dalam bagaimana hal tersebut, produk tersebut, layanan tersebut Anda promosikan, strategi penjualannya seperti apa, pengemasannya, dan lain sebagainya. Anda selalu bisa mendeliver sesuatu kepada orang lain dengan cara-cara yang pas di perasaan mereka. Baik, agar bakat ini bisa betul-betul Anda gunakan dan Anda maksimalkan, sebenarnya justru yang terpenting adalah bagaimana Anda sendiri sebagai orang yang peka bisa memelihara diri Anda, mengingat segala sesuatu itu begitu mudah terasa, dan sebelum Anda bisa memahami orang lain, sebenarnya Anda terpengaruh terlebih dahulu. Maka penting untuk Anda bisa betul-betul mengelola kondisi perasaan Anda bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memahami Anda, bisa menciptakan lingkungan beraktivitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mengingat Anda tadi, seperti yang saya katakan, adalah pribadi yang sangat peka, mudah merasakan segala sesuatu. Itu kebutuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda butuh keleluasaan untuk bisa mengenali berbagai macam ragam perasaan yang ada pada diri seorang manusia. Anda butuh bisa mengeksplorasi itu semua dan mengambil pemahaman-pemahaman yang mendalam berdasarkan kepekaan Anda terhadap berbagai macam ragam
emosi. Sekali lagi, ini bisa kemudian memudahkan Anda dalam mengelola manusia yang di dalam maupun yang di luar organisasi atau tim Anda. Ini juga kemudian bisa membantu Anda mengembangkan produk Anda, layanan Anda, sehingga betul-betul bisa diterima oleh konsumen Anda. Nah, selanjutnya agar bakat ini betul-betul bisa berkembang dengan baik, bisa Anda maksimalkan, maka pertama Anda perlu betul-betul mengenali Anda bekerja sama dengan siapa, Anda berpartner dengan siapa. Yang kedua, Anda betul-betul perlu memahami konsumen Anda, dan sedikit banyak Anda perlu menakar seberapa Anda fokus pada mereka. Karena pemahaman bagaimana juga pada akhirnya membutuhkan waktu. Begitu. Di sisi lain, tentu saja ada hal yang perlu diantisipasi, mengingat kepekaan atau sensitivitas Anda yang tinggi, maka Anda bisa kemudian mudah terganggu. Anda mudah terusik ketika ada hal-hal atau emosi-emosi yang tidak nyaman bagi Anda di dalam interaksi kelompok. Anda perlu bisa betul-betul mengelola hal ini, termasuk mengkomunikasikannya kepada orang lain, bahwa bagi Anda ketepatan perilaku, ketepatan gestur, tutur kata di dalam bekerja sama itu penting. Yang kedua, Anda perlu mengantisipasi bagaimana agar Anda juga di saat yang sama tidak terlalu larut. Tidak terlalu larut pada emosi Anda, tidak terlalu larut pada emosi orang lain yang ada di hadapan Anda, sehingga Anda bisa menakar sikap dengan tepat. Saya ambil contoh misalnya, ada kalanya orang dengan bakat empati kesulitan untuk konsisten di dalam negosiasi harga. Anda menjadi terlalu mudah untuk menurunkan nilai dari sebuah produk atau layanan yang Anda harus jual, hanya karena konsumen Anda seakan menunjukkan gestur mereka akan sangat senang dan sangat terbantu jika Anda menurunkan harga tersebut. Kemudian yang kedua, bisa jadi Anda terlalu larut dengan apa yang menjadi ekspektasi atau harapan sebagian kecil konsumen Anda, dan Anda justru kemudian melupakan sebagian besar konsumen Anda yang lain. Pastikan Anda betul-betul bisa mengelola kompleksitas perasaan yang ada pada diri Anda, sehingga pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan Anda, pengaruhnya terhadap bagaimana Anda melihat situasi dan memahami keadaan, itu bisa menghasilkan pemahaman yang betul-betul tepat. Berikutnya, bagaimana justru kalau bakat empati ini lemah pada diri Anda. Memang Anda bisa jadi tampak begitu dingin ya dalam berinteraksi dengan orang lain. Anda tidak terlalu menunjukkan kepedulian, Anda tidak secara alami merasakan perasaan orang lain, dan bisa jadi terasa atau terkesan abai di mata orang lain. Bisa jadi mungkin Anda tampil sebagai sosok yang begitu tega barangkali, dan saya rasa mungkin rekan-rekan Anda pun bisa betul-betul menyadari hal tersebut. Maka pastikan bahwa Anda mencari jalan lain untuk bisa bekerja sama secara selaras dan bisa memahami bahwa bagaimanapun setiap manusia itu memiliki perasaan. Ketika Anda kesulitan untuk memahami langsung perasaan orang lain, Anda cukup bertanya atau cukup menegaskan pada orang lain agar mereka yang memperjelas perasaan mereka. Mereka yang harus menceritakan kepada Anda bagaimana perasaan mereka dalam sebuah situasi. Khususnya adalah orang-orang yang berinteraksi atau bekerja sama dengan Anda. Partner Anda, anggota tim Anda, karyawan Anda. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka lah yang harus menjelaskan, mereka yang harus bercerita kepada Anda. Anda bukan tidak mau memahami, namun memang hal tersebut tidak terjadi secara otomatis. Jika mereka bercerita, saya yakin Anda bisa kemudian lebih mudah memahami hal tersebut. Berikutnya, dalam memahami konsumen Anda, riset, kuesioner, data-data itu menjadi pengganti. Karena Anda tidak begitu peka, Anda tidak bisa langsung menangkap dengan mengamati sendiri. Anda terbantu dengan adanya data dan informasi terkait selera, persepsi,
dan perasaan konsumen Anda terhadap produk maupun layanan yang Anda berikan. Empati ini kemudian akan Anda maksimalkan dalam sisi yang mana itu dipengaruhi oleh bakat kuat Anda yang lain. Jika Anda punya bakat kuat dalam hal thinking, misalnya, Anda kemudian bisa menggunakan empati yang kuat ini dalam proses design thinking, dalam memproses sebuah perencanaan produk atau layanan. Jika Anda memiliki bakat self assurance di bagian influencing, Anda bisa betul-betul memiliki kepekaan yang tajam dalam memahami sebuah bentuk perasaan, apakah di anggota tim, di partner Anda, di investor Anda, di konsumen Anda, seperti itu. Apapun bakat pendukung lainnya, pastikan Anda betul-betul bisa memelihara kepekaan Anda, sehingga kepekaan Anda itu menjadi sebuah pisau analisa yang tajam untuk Anda mengelola situasi, memahami orang lain, dan menciptakan produktivitas di dalam aktivitas yang Anda tekuni atau di dalam bisnis Anda. Demikian penjelasan tentang bakat empati. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.